Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Izzatul Maghfirah dengan NIM 2110600008 dan dengan teman saya Hilda Zamratul Firdausiyah dengan NIM 2110600011. Saya di sini akan mempresentasikan tentang syirkah. Pengertian syirkah menurut bahasa berarti al-ihtilah yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan menurut definisi syariah. Syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Menurut istilah yang dimaksud dengan syirkah pada fuqaha berbeda pendapat. Abdurrahman Al-Jaziri dalam Syahid merangkum pendapat-pendapat tersebut antara lain menurut Syahid syirkah ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta atau modal dan keuntungan. Dan menurut Muhammad Al-Syabini Al-Khatib yang dimaksud dengan syirkah ialah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur atau diketahui. Dan menurut Syihab Adil Al-Qayyubi wa Umairah yang dimaksud dengan syirkah adalah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih, ibarat penetapan suatu hak pada suatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui. Dan adapun pendapat dari Imam Habi As-Siddiq bahwa yang dimaksud dengan syirkah ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. Dan sedangkan Idris Muhammad menyebutkan syirkah sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing-masing, di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing. Dan setelah diketahui definisi syirkah menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut Hanafiyah dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah, baik dengan harta maupun dengan harta yang lain. Dalam hal ini terdapat 2 syarat, yaitu yang pertama, yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan. Yang kedua, yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah atau sepertiga dan yang lainnya. Yang kedua, sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal atau harta. Dalam hal ini terdapat 2 perkara yang harus dipenuhi. Yang pertama, bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran atau nuqud seperti rial, rupiah. Yang kedua, yang dijadikan modal atau harta pokok ada ketika akad syirkah dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda. Yang ketiga, yaitu sesuatu yang bertalian dengan syirkah muafadah, bahwa dalam muafadah disyaratkan yang pertama modal atau pokok harta dalam syirkah muafadah harus sama. Yang kedua, bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah. Yang ketiga, bagi yang dijadikan objek akan disyaratkan syirkah umum, yaitu pada semua macam jual beli atas perdagangan. Yang keempat, adapun syarat-syarat yang bertalian dengan syirkah inan sama dengan syarat-syarat syirkah muafadah. Macam dan jenis syirkah. Syirkah secara garis besar terbagi ada 2 jenis, yaitu yang pertama syirkah hak milik atau syirkah amlak, dan syirkah transaksi atau syirkah al-uqud. Syirkah hak milik adalah syirkah terhadap zat barang, seperti syirkah dalam suatu zat barang yang diwarisi oleh 2 orang atau yang menjadi pembelian mereka atau hibah bagi mereka. Adapun syirkah transaksi adalah syirkah yang objeknya adalah pengembangan hak milik. Syirkah transaksi bisa diklarifikasikan menjadi 5 macam. Yang pertama inan, yang kedua abnan, yang ketiga mudharabah, yang keempat wujud, dan yang terakhir mufawadah.
Syirka inan adalah syirka di antara dua orang atau lebih yang masing-masing pihak berinvestasi secara bersama-sama mengelola modal yang terkumpul dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko kerugian ditanggung bersama. Dengan demikian, setiap pihak yang bersyirkah memberi kontribusi modal dan berpartisipasi dalam kerja. Rukun syirkah. Sulaiman Masjid dalam fikih Islam menjelaskan rukun syirkah berdasarkan syariat Islam sebagai berikut. Yang pertama sigot atau lafaz akad. Yang kedua orang atau pihak-pihak yang mengadakan serikat, yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan. Yang ketiga, pokok pekerjaan atau bidang usaha yang dijalankan. Dalam berserikat atau kerjasama mereka, orang-orang yang berserikat itu menjalankan usaha dalam bidang apa yang menjadi titik sentral usaha apa yang dijalankan. Orang-orang yang berserikat harus bekerja dengan ikhlas dan jujur. Artinya, semua pekerjaan harus berasas pada kemaslahatan dan keuntungan terhadap syirkah. Simpulannya adalah syirkah menurut bahasa berarti al-ihtilah yang artinya campur atau pencampuran. Maksudnya percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut definisi syariah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Menurut istilah yang dimaksud dengan syirkah, para fuqaha berbeda pendapat. Abdurrahman Al-Jaziri dalam Suhedi merangkum pendapat-pendapat tersebut, antara lain menurut Syahid Syabik syirkah ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta atau modal dan keuntungan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.